few moments later. Di video kali ini kami akan membahas inovasi modern di SMK yang 7 Bandung loh. Kan biasanya hal ngajar-mengajar itu udah menggunakan hal-hal digital kan. Nah, di SMK 7 Bandung ini banyak loh inovasi-inovasi tentang pelajaran itu. Kali ini kami juga ingin ngobrol dengan salah satu guru dan salah satu siswa di sekolah ini tentang apa sih penerapan inovasi di sekolahan ini. Kita bakal dengar langsung pendapat mereka tentang perubahan sistem pembelajaran. Tantangan yang dihadapi selalu menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar. Dengan begitu kita bisa tahu apakah inovasi ini benar-benar membuat pembelajaran seperti efektif dan menyenangkan. Oke, tetap ikutin kelanjutan vlog kita ya. Sebelumnya izin kamu perkenalkan diri dengan saya Safarina, dengan rekan saya Alia. Ibu izin bertanya, ibu dengan siapa dan mengajar mata pelajaran apa? Nama Ibu Ajeng dan di sini mengajar mapel bahasa Sunda. Nah, sekarang kita udah sama salah satu guru dari SMK 7 Bandung yang pastinya udah tahu banget tentang inovasi pendidikan ini. Nah, ini langsung aja kita tanya. Bisa ceritain nggak ya Bu, inovasi seperti apa yang sudah diterapkan oleh Ibu untuk belajar mengajar? Paling utama inovasi di bahasa Sunda untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Sunda siswa. Kenapa seperti itu? Karena kan latar belakang siswa saat ini sudah bukan tidak bisa, banyak yang kurang mengetahui kosakata bahasa Sunda karena dalam kesehariannya tidak menggunakan bahasa Sunda. Nah, inovasinya seperti apa? Contoh kecilnya misalnya di kelas 10 ya, ada materi terjemah. Biasanya kalau waktu itu beberapa tahun yang lalu ketika di mapel terjemahkan itu memberi tugasnya tuh menerjemahkan artikel. Jadi ada beberapa paragraf nih, satu artikel sebut terus dari bahasa Indonesia dikasih ke bahasa Sunda. Tapi setelah dilihat agak monoton ya, sehingga anak-anak juga bosan, agak gimana gitu. Jadi kurang variatif kan. Nah, setelah berpikir kayaknya metode apa yang bagus dalam penugasan, terus diubah lagu mentranslate dari lagu bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Karena itu sebenarnya ya, ketika lagu Indonesia yang Sunda akan aneh. Apa yang anehnya kira-kira? Nadanya, fionya sih terutama kata-katanya. Kami kan mentranslate bahasa dari bahasa Sunda itu sendiri. Sedangkan lagu-lagu Indonesia cukup baku kan bahasanya. Biasanya ketika ditranslate maknanya jadi beda. Tapi kan gimana caranya harus sama. Nah, kan antusias siswa ketika mendengarkan itu sangat tinggi karena sekuat tensi. Jadi terus terutama tampil juga mereka sangat semangat, benar-benar powerful sekali semangat karena mereka juga merasa unik karena itu baru hal pertama kali mentranslate lagu dari Indonesia ke bahasa Sunda. Contohnya terus di kelas 11 kayak Tempat Sindir. Tempat Sindir kan biasanya Ibu hanya bikin naskah aja Tempat Sindir tanpa dilakukan actionnya. Tapi ternyata aku lebih menyukai ke hal-hal yang praktek-praktek itu kan. Ketika Tempat Sindir dibuatkan film, lebih karena ada interaksi antara keluarga seperti itu lah ya. Anak-anak yang sekarang suka sekali berbicara. Ketika di situ tugas itu sangat antusias yang mendalam. Terus ada pertanyaan kedua lagi nih Bu, dalam pelaksanaan pasti ada tantangan juga ya Bu. Tantangan apa yang kami sering dihadapi saat menerapkan inovasi pembelajaran ini? Tantangannya nggak jauh dari bahasa sih, anak-anak teh kesulitan ketika mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda karena namanya kamus. Kan nggak ada kamus secara langsung, harus dalam bentuk buku misalnya di sini. Kalau kamus ada di sini sekarang ini dari kamus di Play Store kalau misalnya cuma kamu terbatas itu kan di kamus Android nggak semua kata ada, jadi menurutnya itu terus ya tetap sih maksudnya kendalanya di dalam bahasa. Ketika memberi tugas apapun itu di bahasa Sunda, kendalanya cuma karena anak-anak kurang menguasai kosakata bahasa Sunda. Itu di situ nggak mengerti lah, nggak tahu lagi maksudnya. Ya aku juga nggak suka ngomong bahasa Sunda di rumahnya sama teman-teman juga. Jadi ketika mengerjakan tugas bahasa Sunda, tantangannya seperti
yang bisa mereka sendiri mereka sehari-hari. Sebanyak ya Bu buat pertanyaannya yang sangat memuaskan, jawabannya yang memuaskan. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Jalina Samsudin dan rekan saya. Nama saya Muhammad Hasan Maulana. Nah, sekarang kita juga sudah bareng salah satu akuntan TT SMKN 7 Bandung nih. Kita mau tahu pendapat mereka tentang pembelajaran digital dan inovasi yang ada di sekolah ini. Menurut gimana pendapat Akang Teteh tentang sistem belajar yang sekarang sudah banyak menggunakan teknologi atau media digital? Sekarang kalau misalnya belajar itu udah mulai pakai terus kalau misalnya ujian itu udah pakai sistem kertas, mungkin beberapa guru masih pakai sistem kertas tapi kebanyakan guru udah mulai pakai HP Kalau gitu harapan Akang atau Teteh sendiri buat belajar di SMKN 7 Bandung ke depannya gimana nih? Harapannya lebih memanfaatkan teknologi yang ada, jadi biar lebih memudahkan untuk belajar. Kami banyak kan, banyak banget kan inovasi dari kegiatan belajar mengajar di SMK 7 Bandung ini. Keren-keren banget ya, keren. Dari semua inovasi pembelajaran yang sudah diterapkan, kita bisa lihat kalau teknologi itu punya peran besar banget loh dalam kehidupan kita itu. Bisa bikin suasana belajar jadi seru, asik dan hidup. Siswa juga jadi lebih semangat, guru jadi makin kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Nah, lewat berbagi inovasi ini, kepala bukan cuma tempat buat belajar teori aja, tapi juga buat membangun ide, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Harapan kami semoga inovasi yang ada di SMKN 7 Bandung bisa terus berkembang dan juga bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk berinovasi juga. Dengan hal itu, pendidikan di Indonesia bisa terus maju, modern, dan pastinya relevan sama berkembangan zaman. Oke, sekian dari kami. Semakin banyak kan inovasi tentang pendidikan. Inovasinya beragam sekali ya. Sekian dari kami. Terima kasih.